menit perulangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video aksi praktik pembelajaran inovatif saya yang keempat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa, ya. Berdoa di dalam hati, mulai. Sekarang Ananda coba diperhatikan di bawah meja dan kursinya, apakah sudah bersih? Kedua, akan bagaimana teman-temannya, apakah ada semua hari ini? Ada semua? Ya. Nah, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Iya. Ya, ada berapa orang nih? Ya, siapa yang mau dulu nih? Saya Bu, Ya, silakan. setelah perjanjian Kalidati pada tanggal 8 Maret 1952, Silakan Aisyah. Dikutip dari buku Masa Pendudukan Jepang di Indonesia tahun 2019, ada dua dokumen yang mencatat tentang pemerintahan militer Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai tahun 1945. Kalian masih ada ya? Oh, iya. dengan pendapat Ochagadé, bukti bahwa Jepang ini pemerintahannya lebih bersifat militer terlihat dari organisasi militer yang dibentuk oleh Jadi dengan adanya penderitaan-penderitaan itu, maka muncullah respon dari bangsa Indonesia. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem-based learning. Diharapkan peserta didik dapat terlibat aktif ya secara garis besar. Materi kita hari ini ya itu mengenai respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Untuk pembelajaran nanti ya ada 3 bentuk penilaian yang akan ibu lakukan. Sekarang silakan keluarkan handphonenya, kita akan coba lihat. Sekarang coba Ananda perhatikan video berikut ini. Silakan diubah posisi duduknya kembali. Ribuan pekerja Romusa mati saat membangun jalur kereta api dari Sumatera Barat ke Riau. Dari video tadi informasi apa yang Ananda tangkap? Ya, silakan Ananda. Jadi kita dapat wawasan baru ya Ananda ya dari temannya bahwa pada masa pendudukan Jepang itu ya apalagi orang Sumatera Barat ini terkenal juga dengan religi ya. Kalau misalnya keluar rumah itu menutup aurat. Itu pada masa pendudukan Jepang itu sangat sulit sekali selain makanan kebutuhan mereka juga pakaian itu sangat sulit sekali ya Ananda ya untuk didapatkan. Nah tapi orang-orang Pariaman dengan kearifan lokalnya ini dia membuat baju dari pohon, dari kulit pohon taro ya Ananda ya. Anda tahu pohonnya? Coba nanti dicari di lingkungan sekitarnya. Terus juga celananya dari apa? Dari Iya, Anda tahu karbon itu seperti apa? Nah, nih kira-kira seperti ini ya, Nanda ya. Ini kalau dipakai gimana rasanya? Apakah nyaman? Tidak. Mana? Gatal ya, ya. Nanda, bagaimana secara detail keadaan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang ya dan bagaimana respon dan perlawanannya? Silakan Anda akses melalui link berikut ini ya. Silakan dibaca modulnya. http guru.kemendikbud.go.id bukti karya ya. Silakan Anda klik bukti karya. Dan bisa juga mengakses jurnal ya tentang Romusa di Nagari Sirkap. Di mana itu Anda? Ya di Solo ya Anda ya, Sumatera Barat ya. Silakan Anda.
diskusi tadi. Sesudah Raisa baca modul, bagaimana pendapat Raisa? Jadi setuju dengan pendapat Sofia? Saya juga setuju dengan Sofia? model yang dibagi tadi tujuan utama upaya mengeksploitasi terhadap sumber daya yang terdapat di negara Islam memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat Indonesia. Oke, nanti kita uraikan dulu dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Putri selaku moderator dalam diskusi hari ini. Yang pertama yaitu dari kelompok 1 saya Aidila Fitri menyampaikan materi tentang perjuangan secara kooperatif. Dari kelompok 4 ini menambahkan sedikit tampilan dari kelompok penyaji tadi keseluruhan sudah baik dan telah menyampaikan inti dengan jelas. Nah, saya ingin sedikit menambahkan bahwa pada saat pembentukan putra pembelakangan air di dalamnya dibentuk juga barisan pekerja perempuan putra atas tambah dari kelompok 4. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin menambahkan pertanyaan atau menambahkan jawaban? Silakan. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menjadikan materi tentang perjuangan rakyat Indonesia secara kooperatif. Tadi saya menangkap bahwa perjuangan kooperatif ini adalah perjuangan yang sifatnya moderat atau lunak dan bersedia untuk bekerja sama melalui lembaga bentuk bentukan Jepang. Coba penyaji jelaskan lebih detail bagaimana maksud bekerja sama ini. Baik, perkenalkan nama saya Adi dari Jago di kelas 1. Bertanya. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Silakan. Baik, perkenalkan saya Ibu Nama Deni dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok 6 yang disajikan materinya oleh Tio tadi. Bagaimana menurut pendapat Tio dari beberapa perlawanan Kelompok tersebut memanfaatkan putra untuk menyebarluaskan ide-ide nasionalisme bangsa Indonesia. Sekian jawaban dari saya, Bu. Terima kasih atas jawaban yang telah diberi oleh Cahaya Putri. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Cahaya? Saya Silakan. perkenalkan, nama saya Sari Abdi dari kelompok 4. Ingin menambahkan jawaban. Awal pembentukan taktik perlawanan secara kooperatif ini muncul ketika Jepang melarang rakyat Indonesia dalam pembentukan organisasi dengan tujuan pergerakan nasional. Saya memberikan pandangan saya mengutip perkataan Bapak Soekarno yang saya baca pada buku Kesadaran Nasional dari kolonialisme sampai kemerdekaan. Bapak Soekarno berkata kepada Fujiyama bahwa sedikit tambahan dari saya karena kelompok penyaji sedikit menyinggung tentang Gyugon. Jadi beberapa tokoh yang bertugas untuk merekrut calon-calon Gyugon yaitu yang pertama Ahmad Datua Simarajo dari golongan adat, Mahmud Yunus dari golongan alim ulama, yang kemudian disebut sebagai tokoh pendidikan Islam Indonesia, lalu Khatib Sulaiman dari golongan cendekiawan. Proses diskusi tadi ini sudah ada beberapa poinnya ya. Kelompok 1 300 poin. Nah, yang bisa memberikan kesimpulan. Iya, bagus sekali. Ya, silakan. Baik, perkenalkan saya Yola Ananda. Dari diskusi kita tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa ada 3 bentuk respon atau perlawanan rakyat Indonesia, yaitu
ini, nah kita diingatkan kembali bahwa kunci utamanya di sini adalah kerja sama dan saling percaya. Ada yang berjuang melalui kooperatif ya, bekerja sama di dalam lembaga yang dibentuk oleh Jepang. Kemudian ada lagi yang berjuang melalui gerakan bawah tanah. Menurut pendapat Anda, pembelajaran kita hari ini apakah ada masukan Anda? Pembelajaran hari ini menurut saya bahwa untuk mencapai suatu tujuan diperlukan kerjasama yang baik. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang ibu yang mau menyampaikan pendapatnya atau sarannya tentang pembelajaran kita hari ini? Nah, ya silakan. Menurut saya, materi pada hari ini cukup dipahami dan penjelasan pada saat diskusi juga mudah dimengerti. Oke, bagus sekali. Terima kasih pendapatnya. Ada lagi yang mau memberikan masukan? Iya, silakan. Dari pembelajaran hari ini saya sudah paham, Bu. Cuma saya menyarankan, Bu, di pertemuan berikutnya itu ditampilkan foto tokoh-tokohnya yang berperan penting saat melawan pendudukan Jepang saat Dilihat dari keaktifan Amanda dalam mengikuti proses pembelajaran kali ini dimenangkan oleh kelompok satu ya. Kasih tepuk tangan. Nah, silakan perwakilannya ke depan. Ya. Nah, ibu udah menyiapkan Ananda. Ini jangan dilihat dari nilainya ya Ananda ya. Cahaya. Nah, iya. Oke, kasih tepuk tangan lagi. Oke, kita coba bahas sedikit ya. Nanda yang memilih A. Yang memilih A, ya, Seri. Ya, kenapa Seri? Apa alasannya Seri? Kenapa memilih A? Karena sesuai dengan tanggapan saya yang tadi. Jawabannya A. Ya, ada lagi yang memilih jawaban lain selain yang A? Oh iya, A. Bu, kenapa A atau alasannya A? Saya memilih jawaban nomor D, Bu. Oh iya. Awalnya saya berpikir bahwasanya Insinyur Soekarno alasannya masuk kayak organisasi Putra ini karena mendengar kabar propaganda Jepang